Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu addal amanah khaliluhu min safiyyih salawatullah alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayuhan nas ittaqullah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وجمرة الحاضرين عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah tentang keagungan Tuhan kita Allah Azza wa Jal. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menandinginya. Seandainya seluruh penduduk bumi dan langit bersatu untuk menolak satu saja kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mampu selama-lamanya. Bila ia menghendaki sesuatu Allah Azza wa Jal, Allah hanya tinggal berkata jadi, maka akan terjadi. Dia menggenggam langit dan bumi tanpa merasa lelah sedikit pun. Seluruh makhluk berada di dalam kekuasaannya, tunduk dalam kehendaknya dan hidup dengan nikmat dan rahmatnya. Dialah zat Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha tinggi di atas arsy-Nya, yang maha mendengar lagi maha melihat. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya, meski hanya seberat biji sawi di kegelapan perut bumi yang paling dalam. Maka ibadullah rahimani wa rahimakumullah, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan yang baik dengan lisan-lisan kita. Ketahuilah ibadallah, kenalilah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya. Karena jika kita mengenal Tuhan kita Allah Azza wa Jal, maka kita akan ingat bahwa Dia selalu mengawasi kita. Kita akan takut untuk berbuat dosa, dan kita akan bersemangat, termotivasi melakukan kebaikan, menjaga diri dari murka Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan. Dan tahukah ibadallah rahimani wa rahimakumullah, inilah salah satu bentuk dari takwa. Dan ingat juga wahai hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, semua kebaikan hidup kita di dunia maupun di akhirat bergantung kepada ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Ibadallah, pernahkah kita berpikir di waktu kita yang Allah berikan ini yang begitu banyak, kemana arah tujuan kita setelah kehidupan kita ini?
di mana kita akan berhenti di ujung perjalanan ini. Itulah hari ketika semua manusia Allah kumpulkan dan kita berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketahuilah ibadallah, pada hari itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali bekal yang kita bawa. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Fattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Itulah bekal yang harus kita bawa menuju hari di mana kita berdiri di hadapan Tuhan kita Allah Azza wa Jalla. Hari tak seorang pun di antara kita dapat menghindari dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah mengingatkan di dalam firman-Nya, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Orang kayakah kita, orang miskinkah kita, atasan ataupun bawahan, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan seseorang saat menutup usianya memiliki nilai tersendiri, karena balasan baik dan buruk setelah kehidupan akan diterima bergantung dari kondisi saat tutup usia. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kita, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya. Oleh sebab itu, seorang hamba yang saleh, yang sangat merisaukan keadaan akhirnya dari kehidupannya, mereka melakukan amal saleh tanpa terputus, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kekuatan, memberikan mereka kekuatan dan mudahkan mereka untuk tetap istiqamah sampai mereka menutup usia, sampai mereka mengakhiri perjalanan kehidupan mereka. Mereka berusaha merealisasikan wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna quluba bani Adam kullaha baina asba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati-hati keturunan Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah, laksana satu hati. Lalu Allah membolak-balikannya sesuai kehendaknya. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Dalil-dalil yang sudah dipaparkan menuntun kita untuk menyadari bahwasannya hati itu mudah berubah dan Allah yang mengendalikannya, serta betapa pentingnya penutup suatu amal seseorang, pentingnya akhir perjalanan seseorang dalam kehidupannya. Sementara itu, kondisi seorang pada detik-detik terakhir kehidupannya ini bergantung juga dengan amal perbuatannya di masa lampau. Barang siapa yang berbuat baik di saat waktu dan usianya masih lapang, maka insya Allah hidupnya pun akan baik. Dan jika sebaliknya, maka sudah tentu kejelekan akan menimpanya. Allah tidak akan pernah menzaliminya sedikit pun. Karena itu, ibadallah, jagalah amal kita, jagalah kebiasaan baik kita, agar Allah menutup usia kita dengan husnul khatimah. Ibadallah, rahimani wa rahimakumullah, husnul khatimah adalah akhir yang baik, yaitu seorang hamba sebelum meninggal ia diberikan taufik untuk menjauhi semua yang Allah murkai
dan dia bertaubat dari dosa-dosa dan maksiat, serta sangat semangat melakukan segala ketaatan dan perbuatan-perbuatan baik, hingga akhirnya Allah tutup dengan kondisi yang baik tersebut. Dalil yang menunjukkan makna ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Apabila Allah menghendaki hambanya pada kebaikan, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, Allah akan memanfaatkannya. Qalu kaifa yasta'miluhu? Para sahabat bingung, bagaimana cara Allah memanfaatkannya? Mereka bertanya kepada Rasulullah. Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih. Rasulullah menjawab, Allah akan memberinya taufik untuk beramal soleh sebelum kematiannya. Rasulullah SAW juga bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan ketika ia meninggal dunia. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Adapun kebalikannya, su'ul khatimah, akhir yang buruk, adalah kondisi ketika seorang hamba meninggal di dalam keadaan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, berada di atas murka Allah Subhanahu wa taala, bahkan meninggalkan kewajiban dari Allah, tidak diragukan lagi. Yang demikian ini akhir dari kehidupan yang menyedihkan. Selalu dikhawatirkan oleh orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir, faulaika ashabun nar." Barang siapa di antara kalian berpaling dari agama Allah dan mati dalam keadaan kafir, maka batal amal-amalnya di dunia dan akhirat. Mereka itu penghuni surga yang kekal di dalamnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari su'ul khatimah dan memudahkan kita husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadz dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Sebagai pengingat untuk kita, terkadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan tanda pada sebagian orang yang sedang sakaratul maut, tanda-tanda yang mengisyaratkan su'ul khatimah, seperti menolak ucapan syahadat, bahkan justru mengucapkan kata-kata yang jelek dan diharamkan, serta menampakkan kecenderungan kepada hal tersebut. Sebagai contoh yang disebutkan oleh para ulama dari kejadian nyata tersebut, mungkin kita juga pernah mengalaminya dari kita atau sebagian dari kita. Kisah yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, bahwa ada seorang yang sedang sakaratul maut, dia diingatkan atau ditalqin dengan bacaan la ilaha illallah. Lalu orang itu menjawab, apa gunanya bagiku? Aku pun tidak pernah mengerjakan sholat karena Allah meskipun sekali. Akhirnya ia pun tidak mengucapkannya. Hal serupa juga diceritakan oleh Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullah. Ada seorang yang bergaul dengan pecandu khamr. Maka saat ajal dan ada seorang yang datang untuk mengajarin syahadat, ia malah mengatakan, minumlah dan beri aku minum. Na'udzubillah. Lalu Ibnu Qayyim juga menceritakan bahwasanya ada seorang yang diketahui gemar bermusik dan mendendangkan lagu-lagu. Tatkala wafat menjemputnya, dia diingatkan dengan kata-kata la ilaha illallah, akan tetapi justru mulai mengigau dengan lagu sampai kemudian mati tanpa mengucapkan kalimat tauhid. Beliau juga rahimahullah pernah berkisah, sebagian pedagang mengabarkan kepadanya tentang karib kerabatnya yang hampir meninggal, sementara mereka di sisinya. Mereka mentalkin dengan bacaan la ilaha illallah, namun ia mengigau, ini murah, ini barang bagus, ini begini dan begitu, sampai ia meninggal dan tanpa bisa melafazkan kalimat tauhid. Adapun ibadullah, orang-orang yang Allah berikan taufik kepada husnul khatimah, maka
akan Allah mudahkan untuk mereka mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan mungkin sebagian mereka tanpa dibantu mereka sudah mengucapkannya. Dan semoga Allah catatkan kita termasuk dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, adanya hukum sebab akibat sudah niscaya kita ketahui di dunia ini. Begitu pula su'ul khatimah. Su'ul khatimah termasuk akibat yang mempunyai sebab tentunya. Lalu apa sebab-sebab itu? Mungkin hal-hal sepele yang mungkin kita kurang jaga. Bisa jadi sebabnya adalah mata yang kurang kita jaga. Atau bisa pula tangan yang ringan untuk melaksanakan maksiat yang mungkin tidak diketahui seorang pun di bumi. Atau mungkin karena lisan kita yang terlalu kotor, yang banyak hati-hati saudara kita terluka darinya. Atau bisa pula kaki-kaki yang berat ketika azan dikumandangkan. Atau mungkin hati yang keras karena terlalu banyak penyakit hati yang hinggap di dalam hati tersebut. Atau mungkin bisa pula muamalah kita dengan orang lain yang kita zalim dengan saudara-saudara kita. Wallahu alam. Ini semua adalah faktor-faktor yang mungkin bisa menjadikan seseorang menjadi su'ul khatimah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari keadaan tersebut. Semoga Allah lindungi kita dari su'ul khatimah serta berbagai macam penyebabnya, serta menjadikan kita orang yang mengakhiri perjalanan kehidupan ini dengan husnul khatimah dan diberikan kemudahan untuk melakukan sebab-sebabnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lilmu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, thabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus salah.